Datang pada Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu pada Tuhan, dan lihatlah Tuhan bisa mengubah hari terburukmu jadi hari terbaik. Atau saya balik kalimatnya, Tuhan bisa membuat di tengah hari terburuk, kau menemukan yang terbaik dari Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Saya percaya hari ini penuh berkat Tuhan. Hari ini penuh kebaikan Tuhan. Dan inilah hari yang Tuhan telah jadikan. Walaupun mungkin hari ini buat kita hari yang sulit, bukan hari yang mudah. Tapi pagi ini kita akan membahas hari terbaik dalam hari yang terburuk. Jadi jangan menyerah dulu. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang luput dari hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit. Tuhan tidak pernah janji hari-hari di hidup kita semuanya mudah. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan berjanji akan menolong kita. Hari-hari di hidup kita tidak semuanya mungkin indah. Tidak semuanya mungkin baik. Mungkin kita sedang melewati hari-hari yang buruk, hari-hari yang tidak menyenangkan. Tapi ada kabar baik, hari-hari yang tidak menyenangkan bersama Tuhan bisa menjadi hari-hari yang terbaik. Yuk kita lihat firman Tuhan di dalam Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun kembali. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan adalah terang bagiku. Di tengah kesulitan ada Tuhan di hidup kita. Di tengah keterpurukan Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup setiap kita. Tuhan selalu mau kita melihat kebaikannya. Saya teringat Raja Manasye di 2 Tawarik 33 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Raja ini terkenal raja yang jahat di Israel. Bahkan dia mempersembahkan kepada dewa-dewa anak-anaknya. Dia raja yang tidak takut Tuhan. Lalu ketika dia mengalami kehancuran, keruntuhan, dan dalam pembuangan di Asyur, saat segalanya runtuh, dan itu jadi hari terburuknya, ia merendahkan hati dan berdoa. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berdoa. Lalu Tuhan memulihkan segalanya dan mengembalikan dia untuk naik tahta, untuk diberkati kembali. Hari terburuknya Manasye justru jadi awal pertobatannya, karena ada Tuhan yang tidak pernah menyerah atas Manasye, Raja Manasye. Dan saya percaya hari terburuk di hidup kita, yang mungkin karena kelalaian, kecerobohan kita, justru di sana bisa jadi hari terbaik ketika kita datang dan berserah pada Tuhan. Karena Tuhan tidak menyerah untuk memberkati kita. Jadi saya nggak tahu, kita mungkin sedang alami hari terburuk. Kabar baiknya hari ini Tuhan sedang menantimu untuk mengubah hari terburukmu jadi hari terbaik. Datang pada Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu pada Tuhan, dan lihatlah Tuhan bisa mengubah hari terburukmu jadi hari terbaik. Atau saya balik kalimatnya, Tuhan bisa membuat di tengah hari terburuk, kau menemukan yang terbaik dari Tuhan. Dan kau mengalami pemulihan dan berkat yang sama seperti Manasye. Jangan menyerah dulu, jangan takut dulu. Jangan menyerah pada kekalahan. Karena kita didesain untuk mengalami kemenangan. Di tengah keterbatasan, bahkan ada perjumpaan ilahi. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Tuhan berkata kepada Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Waktu kamu lemah, di tengah keterbatasanmu, di tengah ketidakmampuanmu, di sana kuasaku dinyatakan. Saudara ingat, waktu Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham, di padang gurun mereka kehausan. Dan mereka merasa ditinggalkan, mereka merasa sendirian. Tapi Tuhan memperhatikan mereka, dan Tuhan membuat mereka melihat mata air. Dan Tuhan
membuat mereka menyadari bahwa Tuhan melihat mereka, sehingga Hagar mengenal Tuhan sebagai El Roi, yaitu Allah yang memperhatikan, Allah yang melihat, Allah yang melihat Hagar. Di tengah keterbatasanmu ada Tuhan yang melihat di hidupmu. Jadi jangan nyerah, maksud saya itu. Jadi jangan mundur dulu, maksud saya itu. Jadi jangan takut dulu. Jangan kecewa dulu. Karena di tengah hari-hari keterbatasanmu, Tuhan bisa menjumpaimu di sana. Hari terburukmu bisa jadi hari terbaik, karena kita masih punya harapan bahwa Tuhan seringkali menjumpai umatnya di tengah keterbatasan mereka. Dan di tengah keterbatasanmu ada Tuhan yang menjumpaimu. Karenanya jangan fokus sama masalah, fokus sama tangan Tuhan, fokus sama Tuhan yang siap menolong, yang siap membantu, yang siap buka jalan, yang siap, yang selalu siap untuk setiap kita. Setiap kali ada masalah, datanglah pada Tuhan, bukan datang pada manusia. Karena pada Tuhan ada kekuatan untuk kita bisa melihat yang baik di tengah situasi yang buruk. Bahkan Alkitab berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, bukan yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di tengah kesulitan, di tengah keburukan. Tuhan selalu bisa diandalkan. Karenanya jangan berhenti datang pada Tuhan. Jika bicara tentang jangan berhenti datang pada Tuhan, saya teringat Hana yang setiap kali mempersembahkan korban, dia menangis, meneteskan air mata. Karena madunya, yaitu Penina, selalu menghina dia. Hana belum juga punya anak bertahun-tahun. Dan Penina selalu punya anak, selalu mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Dan Penina menghina Hana yang tidak punya anak. Setiap kali ke bait Allah, Hana selalu menangis. Hana menangis, bahkan mungkin berpikir mengapa itu terjadi pada dia. Tapi di tengah keheningan dan tangisnya, Tuhan melawat dia melalui Imam Eli, maksud saya. Imam Eli yang saat itu bisa dibilang imam gak peka, karena Hana berdoa menangis, dipikir Hana mabuk. Lalu Hana bilang, aku gak mabuk, aku sedang berdoa. Lalu Imam Eli berkata, tahun depan imam yang gak peka ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kepada Hana bahwa di tengah kesulitannya ada Tuhan yang melihat dia, ada Tuhan yang memperhatikan dia. Sabar, Tuhan punya waktu indah buat Hana. Dan Tuhan berkata melalui Imam Eli, tahun depan kamu punya anak. Dan Hana berjanji kalau dia punya anak, dia menyerahkan ke bait Allah. Hana merindukan anak, tapi Tuhan memberikan nabi. Lahirlah Samuel yang akhirnya menjadi nabi besar yang mengurapi Raja Israel. Dan kemudian Hana memiliki anak lagi. Hana mengandung dan punya anak lagi. Di tengah kesulitan, di tengah hari buruk kita, di tengah rasanya kok Tuhan belum juga jawab doa. Miliki iman, Tuhan belum menyerah dengan hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jadi kita juga jangan menyerah. Kita juga jangan buru-buru selesai. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya waktu yang indah buat setiap kita. Sama seperti waktu Tuhan buat Hana indah, demikian waktu Tuhan buat hidupmu juga indah. Di tengah hari yang buruk ada hari terbaik. Di tengah tangisan-tangisan itu ada suatu kebahagiaan yang Tuhan beri buat Hana. Hana mungkin merindukan anak, tapi Tuhan memberikan Hana seorang nabi buat Israel. Pagi ini mungkin kau sedang alami hari yang sulit, hari yang susah, hari yang tidak menyenangkan. Tapi firman Tuhan pagi ini meyakinkanmu bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang memperhatikan, masih ada Tuhan yang bisa buka jalan, masih ada Tuhan yang bisa mengubah hari terburuk jadi hari terbaik. Masih ada Tuhan yang bisa membuat hari terbaik keluar dari hari burukmu. Jangan nyerah, jangan takut, jangan cemas, jangan gentar. Firman Tuhan ya dan amin. Jika itu terjadi pada tokoh-tokoh di Alkitab, itu juga bisa terjadi di hidupmu.
Puji Tuhan, pagi ini sekali lagi ambil waktu, bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih, ucapkan syukur, sebab Tuhan sekali lagi menyemangatimu. Tuhan sekali lagi menguatkanmu. Tuhan sekali lagi mendorongmu untuk beriman lagi, berharap lagi, percaya lagi, berdoa lagi. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Sungguh menyegarkan, sungguh menguatkan, sungguh meneguhkan setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Jangan ada yang terlewat satu persatu, jamah satu persatu. Berkati yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak seorang pun terlewat, setiap pribadi dilawat di jamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Di titik terendah, di hari tergelap, tetap ada cahaya Tuhan yang bisa menerobos. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang juga diberkati setiap pagi. Tuhan berkati, see you!